Apakah petanya sudah kelihatan? Sudah. Oke, ya. Yudea itu di bawah ya Bapak Ibu. Lihat itu. Ya. Sementara Yesus waktu itu ada di Galilea, di bagian atas Bapak Ibu. Jauh di atas sana. Yudea, Samaria, Galilea. Ini yang menarik. Yesus mengetahui hal itu. Tetapi Alkitab mengatakan, Yohanes mengatakan, Yesus tidak datang ke Yudea, ke Yerusalem, di mana perayaan itu sedang berlangsung. Itulah sebabnya murid-muridnya keheranan mengapa Yesus terkesan menghindar dari pertemuan nasional itu. Itu pertemuan satu bangsa, Bapak Ibu. Seperti kita nanti tanggal 17 Agustus akan merayakan ulang tahun negara Republik Indonesia. Ya, bukankah itu nasional? Begitu maksudnya ya. Maka Alkitab sendiri, Yohanes pasal 7 mencatatkan dengan jelas ada 3 alasan mengapa Yesus tidak mau datang. Yang pertama, Yesus sangat mengetahui kalau dia pergi ke Yerusalem, ke Yudea, dia akan dibunuh. Karena orang-orang Yudea sedang mencari kesempatan untuk membunuh Yesus. Yesus sangat mengetahui hal itu. Yang kedua, Yesus katakan dengan tegas kepada murid-muridnya, waktuku belum tiba. Engkau dicintai sementara aku dibenci oleh orang-orang banyak. Kata waktuku belum tiba itu mempunyai 2 pengertian Bapak Ibu. Pengertian yang pertama adalah akan tiba waktunya Yesus berangkat ke Yudea mengikuti pesta itu. Artinya Yesus ketika pesta itu dimulai hari pertama, Yesus tidak berangkat. Yesus menunggu waktu yang tepat. Jadi baik alasan pertama maupun alasan yang kedua, dua-duanya betul. Yesus membiarkan orang-orang bersukacita dulu. Yesus menggunakan teknik yang tepat pada waktunya. Dan makna yang kedua dari kata waktuku belum tiba adalah belum waktunya Yesus menderita, disalibkan. Dan alasan yang ketiga adalah Yesus akan memberikan air hidup kepada banyak orang dalam pesta itu. Dan dari 3 alasan ini, alasan ketiga lah yang akan kita lihat dengan jelas. Di mana Yesus akan memberikan air hidup kepada orang banyak yang sedang berkumpul pada waktu itu di Yerusalem. Ini menjadi menarik Bapak Ibu. Kenapa Yesus harus memberikan air hidup kepada orang banyak itu? Yesus mengetahui bahwa dirinya seperti ikan hias yang berada di akuarium. Bagi Bapak Ibu yang punya akuarium dan ada ikan yang sedang berenang-renang di dalamnya, maka siapapun yang melihat ikan itu hanya satu di antara 2. Dia akan senang kepada ikan yang berenang itu atau dia tidak akan senang. Kita tidak tahu alasannya apa. Tapi begitulah keberadaan Yesus di tengah orang banyak. Sebagian orang menanti-nantikan, memperhatikan dan mencintai Yesus. Namun sebagian orang lagi sedang menanti-nanti, memperhatikan dan ingin membunuh Yesus. Ayat 11-13 jelas sekali mengatakan itu Bapak Ibu. Jadi Yesus sedang mengatur waktu bagaimana dia tetap akan pergi ke perayaan Pondok Daun-Daunan itu karena dia adalah orang Yahudi, tetapi dengan cara dan maksud yang lain. Murid-murid tidak memahami cara berpikir dan pola kerja Yesus. Dalam pemikiran murid-murid, Yesus adalah orang Yahudi, maka seharusnya Yesus berangkat ke pesta itu. Bahkan lebih lagi,
supaya Yesus memperlihatkan dirinya sebagai Mesias yang sedang ditunggu-tunggu. Mereka berharap Yesus menunjukkan mujizatnya. Dengan demikian Yesus akan diangkat menjadi raja di Israel. Masih Bapak Ibu, murid-murid masih berpikir seperti itu. Mereka tidak sadar karena ditutupi niat jahat dalam hati mereka bahwa Yesus orang Yahudi yang mengetahui segala budaya agama orang Yahudi. Siapa bilang Yesus tidak tahu hari-hari raya orang-orang Yahudi? Oh, Yesus tahu sekali. Justru karena Yesus tahu, Yesus mengetahui bagaimana dia harus bertindak dan bersikap. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ayat di Yohanes pasal 7 itu. Murid-murid mengatakan, jikalau engkau, katanya. Kata jikalau dengan jelas menunjukkan bahwa murid-muridnya benar-benar tidak mengenal Yesus. Pada saat yang bersamaan, ada niat tersembunyi dalam diri murid-muridnya agar mereka duduk dalam pemerintahan kerajaan baru itu. Bapak Ibu lihat ini, Yesus sedang menjaga supaya dirinya tidak dibunuh, karena ada waktunya dia dibunuh, dia tahu itu, yaitu menjadi juru selamat. Dia tidak mempercepat proses pembunuhan itu, tetapi di saat yang bersamaan dia sedang memberikan pelajaran kepada murid-muridnya dengan teknik yang benar, dengan cara yang benar. Kenapa? Yesus tidak mau kedatangannya memberikan kesempatan yang besar kepada orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, imam-imam kepala untuk membunuh dia. Sementara dia masih mempunyai kesempatan untuk menyampaikan kabar keselamatan. Lihat ini, ketika Yesus berkata waktuku belum tiba, itu mempunyai dua pengertian yang sudah kita lihat tadi. Kita tidak akan bahas yang kedua. Yang kedua tadi, Yesus berbicara tentang waktu penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Kita tidak akan bahas itu. Kita akan lihat apa yang dicatat di Yohanes pasal 7. Di mana Yesus toh akhirnya pergi. Betul kan? Yesus akhirnya pergi. Ayat Alkitab mengatakan di pasal 7, pada pertengahan minggu itu atau ketika perayaan itu sedang berlangsung. Artinya ada di tengah-tengah minggu itu Yesus berangkat diam-diam. Hal ini dilakukannya sebagai sebuah teknik karena Yesus masih mempunyai tugas menyampaikan kabar baik. Pesta itu dirayakan setiap tahun. Yesus mempelajari dengan seksama setiap kegiatan yang dilakukan pada pesta itu dari tahun ke tahun. Orang Yahudi dari segala penjuru daerah berkumpul, bersukaria, beribadah dengan menyanyi lagu-lagu pujian, memberi persembahan. Inilah yang Yesus katakan, waktuku belum tiba. Apa yang Yesus maksudkan? Yesus melihat ketika waktunya sudah tiba, Yesus akan datang ke tengah-tengah pesta besar nasional itu untuk menyampaikan pekabaran yang harus disampaikannya. Kenapa? Karena Yesus melihat bahwa pesta setiap tahun sekali itu selama 7 hari itu hanyalah sebuah rutinitas belaka. Itulah sebabnya Yesus akan datang. Dia akan berada di tengah-tengah pesta itu dan itu akan mengejutkan semua orang, baik yang menyukainya, baik yang tidak menyukainya. Yesus melihat pesta itu dari tahun ke tahun tidak lebih hanya sebuah rutinitas tanpa ada
arti apapun kepada orang banyak. Yesus tidak datang terang-terangan supaya misinya tetap berjalan dengan baik. Dia berangkat dengan diam-diam, artinya tidak mau menjadi pusat perhatian, sehingga belum sampai di tujuan semuanya menjadi kacau. Bapak Ibu baca baik-baik ayat yang ada di pasal 7. Ketika acara itu sudah berjalan setengah perjalanan, setengah minggu, Yesus tampil di tengah-tengah orang banyak di dalam bait Allah, di mana mereka sedang beribadah. 7 hari lamanya mereka melakukan upacara, ucapan syukur di dalam bait Allah. Sekarang Yesus ada di dalam bait Allah. Yang pertama, Yesus ingin menunjukkan kepada banyak orang bahwa dialah Tuhan, Tuan atas bait Allah itu, dan ingin memberikan satu kesan yang mendalam bahwa Immanuel ada di tengah-tengah pesta yang besar itu. Kenapa? Dia ingin menunjukkan satu pelajaran bahwa fokus daripada pesta hari raya Pondok Daun-Daunan itu bukan buah-buahannya, bukan persembahannya, bukan sekedar nyanyiannya, tetapi Tuhan yang memberkati. Itu yang mau Yesus tunjukkan, Bapak Ibu. Kenapa? Sekali lagi, Yesus tidak melihat bahwa pesta itu meninggikan Tuhan yang memberi berkat, yang adalah sumber air kehidupan, yang menumbuhkan tanaman-tanaman sehingga menghasilkan buah yang melimpah. Itu yang Yesus lihat. Apa yang Yesus lakukan di dalam bait Allah? Dia mengajar. Apa yang dia ajar? Dia ajar tentang hukum-hukum, baik hukum Allah ataupun hukum orang Yahudi. Apakah slide-nya sudah berubah, Bapak Ibu?